Hari ini ada sukacita. Haleluya. Kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita boleh ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Anugerah yang luar biasa yang kita terima dari Bapa yang mengasihi engkau dan saya. Bila pada pagi hari ini kita mau datang di hadapannya dengan penuh ucapan syukur, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, mengucap syukur atas segala anugerah yang kita terima dari Tuhan. Mari bila datang di hadapannya membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari. Mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Segala syukur bagimu Tuhan, kami menyembahmu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu bagi kami. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Allah kami yang hidup. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau. Di atas pujian kami Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk selalu rindu menyembah-Mu yang kudus. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan. Seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Engkaulah kerinduan kami Tuhan. Mari bersama-sama dengan segenap hati. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan. Seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah inilah jiwa kami Tuhan, merindukan Engkau Tuhan. Memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku
setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Mari jemaat Alfa Omega bersama-sama. Ya Allah, Kau kerinduan kami. Rindukan air sungai-Mu Tuhan. Mari bersama-sama. Ku memandang-Mu Tuhan, ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Mari lebih lagi serukan. Sebab kasih setiamu, kebaikanmu melimpah atas kami Tuhan, atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, mari belakang kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Lekat kepadamu Tuhan, betapa ku. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Dan jiwa kami melekat kepadamu Tuhan. Jiwaku melekat kepadamu
merindukanmu. Ini jiwa kami merindukan Kau Tuhan. Hati kami merindukan hadirat-Mu yang kudus. Jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Alangkah kerinduan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih, terima kasih buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu melebihi hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan yang melimpah bagi kami. Anugerah-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur. Biarlah pada pagi hari ini benar kerinduan kita di hadapan Tuhan. Hanya Tuhanlah satu-satunya kerinduan di dalam hati. Engkaulah kerinduan kami. Jiwa kami menantikan-Mu, merindukan hadirat-Mu Tuhan. Tetap dalam penyembahan pada Tuhan. Mari pribadi lepas pribadi, cari wajah Tuhan pada pagi hari ini. Naikkan ucapan-Mu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Menyembah-Mu, memuji Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, 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 ter
segala kuasa, hormat, kemuliaan, kepujian hanya bagi Engkau, ya Allah di tempat yang maha tinggi, Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Kami mengucap syukur untuk pagi ini, kami boleh ada di bait-Mu, bahkan bersehati, memuji, mengagungkan Engkau. Kami yakin dan percaya pujian, penyembahan kami berkenan di hadirat-Mu dan Kau hadir di tengah-tengah kami. Bapa, ampuni segala dosa, kesalahan, ketidakpatutan, kelemahan, kemelesetan kami di hadapan-Mu selama ini. Sehingga ibadah kami boleh benar-benar menyukakan hati-Mu. Kami mau serahkan sepenuhnya ke tangan-Mu, Bapa. Ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir, setiap pelayan-Mu dari muka pintu sampai mimbar, terlebih hamba-Mu yang sudah Kau tetapkan, Kau siapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami juga mau serahkan ibadah anak yang ada di bawah ke tangan-Mu. Kiranya berkat-Mu turun atas kami, Engkau menolong. Kami percaya Bapa, Engkau akan pulihkan keadaan kami. Kau akan terus perbaiki kehidupan kami. Terima kasih. Urapi kami semua, berkati kami dengan hikmat-Mu. Sehingga nanti firman yang diberitakan benar-benar boleh kami mengerti dan kami hidupi. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan ke tangan-Mu. Dan segala kuasa yang berusaha mengganggu jalannya ibadah ini, yang bukan berasal daripada-Mu, kami tolak, kami usir keluar dari ruangan ini, dari ruangan hati kami, di dalam nama Yesus. Ambil alih sepenuhnya ya Roh Kudus, dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan di dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang siap bersorak bagi Tuhan katakan bersama, amin. Masih kuat muji nama Tuhan, ada amin. Kita percaya bahwa dalam segala keadaan Tuhan selalu hadir bagi engkau dan saya. Berikan tos kanan kirimu katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama yang untuk Tuhan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. Boleh tenang bersama-sama yuk. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang gembira selamanya. Tuhan Yesus baik saudara. Mari bersama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari bersama. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan.
lagi bersama-sama selamanya. Sorak-sorak yang paling meriah untuk Tuhan kita. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Mari bersama-sama dengan segenap hati-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Lebih lagi katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Boleh bersama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Bersama-sama segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Lebih lagi ya. Soraklah, haleluya. Sama. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Mari jemaat Alfa Omega. Lebih lagi katakan soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Lebih lagi ya untuk Tuhan kita. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Sekali lagi ya. Bersama-sama. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi bersama-sama. Haleluya. Sorak-sorak yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling dahsyat untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat. Kita percaya bahwa semua anugerah-Nya selalu ada dalam kita. Ajar kami untuk selalu rindu untuk mengiring Kau Tuhan selama hidup kami.
ragu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari bersama-sama. Karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ini kerinduanku. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku. Saudara, kita mau bangkit bersama-sama. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku
kerinduan hati kami Tuhan. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Waktu gak tepat, tapi selamat apa-apa Yesus. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, Engkau bawa kami kembali beribadah bersama-sama. Kami bersuka cita, kami berterima kasih buat penyertaan-Mu. 1 minggu sudah kami lewati Tuhan. Dan kami lihat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar pagi ini kami duduk, kami dengar firman-Mu, bicara buat setiap kami. Mari Roh Kudus Engkau guru kami, Engkau yang akan mengajari setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya diberkati Tuhan, kita berkata amin. Selamat pagi, shalom. Saya bersyukur untuk kesempatan yang diberikan, bisa melayani di gereja ini. Saya pernah ke sini berapa kali waktu itu, tapi udah agak lama. Pagi ini saya mau bagikan firman Tuhan. Tapi biasanya saya kalau di tempat baru, saya itu selalu menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja di hidup saya. Saya udah pernah ke sini berapa kali, tapi waktu duduk tadi, Roh Kudus itu gerakkan saya untuk saya menyaksikan pekerjaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di hidup saya. Saya ini sebenarnya cacat mata. Saya ini lahir dengan kondisi fisik cacat, mata saya tidak bisa lihat jelas. Saya sebenarnya tahu ada orang di depan sini, tapi saya tidak bisa lihat jelas. Saya tidak bisa gambarkan muka orang seperti apa, walaupun jaraknya dekat. Karena bola mata saya ini rusak. Nah, saya tumbuh dengan keadaan sangat minder. Apalagi dalam keluarga, waktu itu keluarga saya orang tua, kakak adik saya belum dalam Tuhan. Jadi yang saya terima di rumah itu cuma kamu tidak bisa apa-apa, kamu tidak bisa apa-apa, kamu tidak bisa apa-apa. Dan itu masuk di hidup saya. Jadi saya minder sekali, mau kemana-mana tidak berani. Sekolah saya harus duduk di bangku paling depan, baris depan tuh paling depan lagi di bawah papan tulis. Baru bisa lihat tulisan itu sedikit lebih jelas. Dan di sekolah juga banyak, kalau bahasa sekarang dibully teman-teman. Jadi saya merasa hidup saya, hidupku ini tidak berarti. Saya lulus SD, saya tidak mau lanjut sekolah. Akhirnya saya cuma belajar di rumah. Tapi saya ini suka bahasa Inggris. Dari kecil, dari waktu saya mulai bisa baca tulis ya, saya itu ya namanya anak-anak ya suka kartun. Dulu zaman saya kartun tuh bahasa Inggris, teks Indonesia. Saya deketin televisi, kalau mau baca tulisannya, mau tahu ceritanya, mau lihat gambarnya. Tapi papa mama ngomong nggak boleh deket-deket. Ya udah saya mundur, saya bawa kamus. Sekarang enak ya kalau kamus sekarang di handphone ada, dulu nggak ada dari buku. Saya bawa kamus yang tebal itu, terus saya nonton TV. Kalau saya nggak ngerti, saya baca. Jadi listening saya, pendengaran saya bahasa Inggrisnya jadi kuat. Nah dari situ saya belajar bahasa Inggris. Saya nggak pernah tahu hari ini saya jadi penerjemah. Saya udah keliling ke bangsa-bangsa, khotbah bahasa Inggris. Saya pergi sudah 30 provinsi, melayani di banyak tempat, masuk ke pedalaman-pedalaman.
Saya tidak pernah mengira waktu itu karena saya bukan orang Kristen waktu kecil. Karena keluarga kami bukan dari orang percaya. Tapi hari ini Tuhan mau menunjukkan kepada saya, aku Tuhan itu punya rencana atas hidupmu. Tuhan bicara sama saya seperti itu. Dan tidak ada yang mustahil. Saya mau bilang seperti ini ya, keadaan kita lahir seperti apa, Tuhan itu tetap punya rencana. Kalau kita di dalam Yesus jangan khawatir. Rencananya itu luar biasa. Dan apa yang dia kerjakan kita tidak pernah pikir sebelumnya. Waktu saya kalau hari ini sekarang saya mau noleh ke belakang. Saya kaget. Tuhan bawa saya kemana-mana. Dan saya bersyukur saya boleh dipakai Tuhan untuk melayani kebenaran firman Tuhan. Nah pagi hari ini saya mau bilang. Tuhan itu tidak pernah punya anak emas. Dia itu tidak pernah pilih si A tapi tidak pilih si B, tidak. Tuhan itu pernah ngomong sama saya kayak gini. Yud, aku tuh tidak pernah cari orang pintar. Aku tidak pernah cari orang kaya. Aku tidak pernah cari orang yang bisa segalanya. Tidak. Aku cari orang yang kalau aku mau pakai dia, orang itu bisa berkata, aku mau Tuhan. Kalau kita berkata, ya Tuhan aku mau. Dia akan perlengkapi hidup kita. Dia akan pakai hidup kita untuk jadi alat kemuliaannya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan Yesus itu luar biasa. Roh Kudus itu sahabat buat kita. Dia itu yang tunjukkan banyak hal dalam hidup kita. Nah pagi ini saya mau, tadi saya kasih PPT-nya ya. Saya mau bagikan tentang membangun kesehatan rohani. Saya percaya mungkin orang sekarang mulai takut lagi ya. COVID katanya naik lagi dan banyak penyakit-penyakit macam-macam gitu ya. Tapi kita ini punya Tuhan yang ajaib. Kita jangan hanya memikirkan yang jasmani saja walaupun itu penting sekali saya mau bilang. Harus pakai protokol kesehatan semua itu penting, bagus. Tapi kesehatan rohani juga harus kita pikirkan. Rohani kita ini harus bertumbuh, maju. Jangan hanya dari dulu, saya udah berapa tahun ya, saya 1993 jadi Kristen. Sampai sekarang, saya mau bilang, bukan dulu saya kayak gitu, tetap kayak gitu, enggak mau berubah. Bukan seperti itu. Pertumbuhan rohani itu harus ada. Mungkin dulunya enggak sabaran. Dulunya suka, kalau orang Surabaya ngomong, saya ini lahir di Surabaya. Ngamuan, marahan, suka marah. Nah itu harus berubah. Hidup harus berubah. Tambah maju, tambah lama jadi Kristen. Kayak saya pernah dikasih cerita itu. Kayak matahari. Tambah siang, tambah panas. Semakin hari, semakin maju dalam Tuhan, semakin serupa dengan Kristus. Nah itu harus goalnya harus gitu. Bukan, ya dulu kayak gini aku enggak bisa berubah. Salah kalau kayak gitu. Tuhan itu bisa ngubah hidup kita asal kita mau. Roh Kudus itu bisa bekerja, buah roh itu akan muncul dalam hidup kita. Nah pagi ini saya mau bicara tentang membangun kesehatan rohani. Kita baca dulu ayat firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan berkata, dia itu mau menguduskan roh, jiwa, dan tubuh. Dia itu mau karena kita ini kan roh punya jiwa tinggal dalam tubuh. Tuhan itu mau menyempurnakan hidup kita. Bukan cuma jasmani kita, bukan cuma aku mau semakin kaya dan tambah kaya, bukan. Bukan seperti itu. Tuhan akan berkati kita, iya. Tapi Tuhan lebih rindu gini. Dia ini mau kita ini nantinya serupa dengan dia. Dulu Adam dan Hawa waktu diciptakan kan dikatakan dia itu Tuhan menciptakan serupa, segambar dengan Tuhan. Jadi Tuhan mau kembalikan seperti itu. Karena dosa manusia rusak, semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Tuhan itu mau dikembalikan kembali dalam hidup kita. Nah makanya Tuhan berkata di sini roh, jiwa, dan tubuh. Jadi tiga ini manusia kita ini Tuhan sempurnakan.
Memang pelan-pelan, tidak langsung satu hari bisa. Tapi dalam perjalanan hidup kita Tuhan mau tolong kita. Nah sekarang kita mau lihat bagaimana kita ini membangun kesehatan rohani. Bagaimana kita ini membangun kesehatan rohani kita. Bukan cuma sekedar jasmani kita. Bukan kalau itu ya sekarang kan ada yang orang tuh nge-gym gitu ya. Supaya badannya bagus, supaya sehat gitu ya. Dia atur segalanya, makan, semua dia atur. Itu bagus. Tapi rohani pun kita mesti perhatikan. Nah sekarang kita mau lihat, saya mau bahas ini dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Cerita tentang perjumpaan Yesus dengan Petrus. Nama saya ini Petrus Yudianto Gondo. Jadi Petrus, bicara tentang Petrus. Petrus itu murid Tuhan yang luar biasa. Nah, yang pertama saya mau bilang yang paling pertama penting itu adalah perhatikan makanan rohani kita. Kita ini manusia, kalau orang, Bapak Saudara kalau pernah ke rumah sakit, itu ada orang sakit ya, kalau kadang kita tuh ngasih semangat, kasih dorongan, makan yang banyak ya, biar cepat sehat, biar cepat sembuh. Mereka yang sakit gitu ya, mereka kan bilang ini, aduh makan enggak enak, rasanya mual, rasanya enggak enak. Makannya enggak sehat, mereka enggak bisa makan. Selera makannya enggak ada, itu tanda orang sakit. Bapak saudara, kalau kita, makanan rohani kita itu apa? Coba kita lihat di sini ya, Lukas 5 ayat 1. Alkitab berkata pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak apa? Hendak mendengarkan firman Tuhan. Makanan rohani kita itu apa? Firman Tuhan. Alkitab berkata di sini, mereka tuh banyak orang datang ke Yesus, kepingin apa? Kepingin dengar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara ke sini kan pengen dengar firman Tuhan, ingin belajar firman Tuhan. Nah, kita punya makanan rohani, yaitu apa? Firman Tuhan. Kalau orang sudah mulai makan rohaninya mulai malas, berarti kesehatan rohaninya perlu dipertanyakan. Dia sehat enggak? Kalau orang sehat, kita sehat ya. Kita pagi makan, siang makan, malam makan. Tadi malam saya diajak teman saya makan, enak. Nah, saya mau bilang ya, jadi orang kalau sehat, dia tuh suka makan. Dia akan pada waktu-waktu makan ya makan. Tapi kalau orang sakit, dia akan malas, mau makan tuh malas. Nah, kalau rohani kita sakit, kita mulai malas dengan firman Tuhan. Baca Alkitab malas, ke gereja enggak lah palingnya gitu aja. Terus mungkin duduk dengar pertama hamba Tuhan membagikan temanya, oh aku sudah tahu. Nah itu mulai tanda-tandanya orang tuh sudah tidak sehat rohaninya. Karena tidak pengen makan. Firman Tuhan ini makanan kita. Kalau kita mau sehat, kita mesti makan. Kalau orang manusia itu kan ada 4 sehat 5 sempurna katanya gitu ya. Dalam kesehatan kalau di fisik. Dalam kerohanian kita pun ada makanan. Kita harus makan. Firman itu digambarkan katanya kan minum. Banyak minum air putih ya. Mungkin pernah dengar kayak gitu orang bilang. Air putih itu apa? Air itu apa? Gambaran dari apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan digambarkan air juga sebagai air. Jadi firman ini adalah makanan kita, minuman rohani kita. Kesehatan buat kita kalau kita bisa menikmati firman Tuhan. Jadi puji Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara suka baca firman Tuhan. Saya mendorong gini ini awal tahun kan. Ayo baca firman, Kejadian sampai Wahyu sampai Desember nanti. Berapa pasal sehari terserah. Komitmen kita dengan Tuhan pribadi, lepas pribadi. Itu untuk kita loh, bukan untuk orang lain. Saya ngomong seperti ini, saya pun mempraktekkan. Dari tahun 1993 saya baca Alkitab. Dan saya sudah baca Alkitab sampai sekarang, Januari, Desember mesti habis. Januari, Desember mesti habis. Bukan untuk sombong, bukan. Bukan untuk, oh aku tahu ini, aku tahu sudah baca ini, bukan. Tapi untuk makan, kita ini perlu makan. Kalau orang tidak makan, Bapak Saudara mungkin pernah puasa. Saya Januari itu biasanya puasa, ini udah selesai. Saya puasa 21 hari. Saya puasa, tapi puasa tidak makan, minum
minum sedikit minum gitu. Tapi tidak makan. Nah, orang puasa hari pertama itu mulai paling berat itu sebetulnya hari pertama. Karena apa? Dari biasa makan terus berhenti tidak makan. Tapi nanti kalau terus mulai hari 10, 11, 12, perut ini sudah ngerti. Oh, aku tidak bisa makan. Sudah tahu, sudah siklusnya sudah ada, sudah keluar siklusnya. Sudah ngerti, berarti makannya baru sore misalnya kayak gitu. Kan makan sekali. Nah, kalau kita orang tidak makan itu, biasanya mesti lemas badannya. Nah sama, kalau kita dalam rohani sudah mulai males firman, kerohanian kita jadi lemah, jadi lemas. Terus apa yang masuk? Kita mulai suka marah. Kita mulai macam-macam yang nggak benar itu. Kenapa? Karena firman enggak lemes, namanya enggak makan. Kalau orang ini ya bisa gampang marah, itu emosinya enggak stabil. Kalau orang puasa itu bisa kayak gitu. Bisa kayak gitu. Nah, dijaga memang sih. Tapi kalau orang enggak makan, coba perhatiin aja. Kalau enggak makan, kerja itu rasanya males-malesan kayak gitu. Bukan males sih sebetulnya, tapi badannya lemah. Enggak ada kekuatan. Nah, sama. Kalau kita mulai enggak suka firman Tuhan, enggak ada kekuatan, enggak ada semangat. Makanya firman itu perlu. Isi hidup saudara dan saya dengan firman Tuhan setiap hari. Karena itu kekuatan kita. Karena itu kesehatan kita. Kalau saudara mau sehat rohani ya, perhatikan makanan rohani kita. Lalu yang berikutnya yang kedua. Saya punya poin gini, izinkan Tuhan masuk dalam perahu hidupmu. Izinkan dia. Sekarang mari kita lihat ini ya, ayat 2, Lukas 5 ayat 2. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Nah, Bapak Saudara kalau lihat ceritanya ini, saudara akan ketemu, saudara ketemu Petrus dan teman-temannya lagi mancing, itu kerjaan mereka. Dan hari itu, saudara kalau tahu, sudah baca cerita semuanya, hari itu mereka tidak dapat apa-apa. Malam itu mereka mancing ikan, tidak dapat apa-apa. Berarti apa? Paginya itu lesu. Kenapa lesu? Dapat ini kerjaanku, tidak ada uang masuk istilahnya gitu kalau bahasa sekarang ya. Tidak ada ikan. Nah ini di rumah makan apa? Kami mungkin dia tuh kepingin teman-temannya bisa makan semua. Itu kan banyak tuh, banyak. Yang di perahu tuh gak cuma Petrus. Tapi hari itu mereka lagi sudahlah pulang. Capek tidur nanti malam mungkin bisa dapat yang lebih baik. Nasibku jadi lebih baik, dibersihin jalannya. Datanglah Tuhan. Dia tidak tahu waktu itu adalah Yesus Tuhan. Dia nggak tahu. Ada orang datang, dilihat, aku mau naik perahumu boleh. Kalau Petrus ini ngomong gini ya, sorry ya saya mau tidur, saya ini capek. Lihat tuh ikan tidak dapat. Susah kami ini. Gak usah ya maaf ya, jangan naik. Yesus tidak akan naik. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu kepingin kita tuh buka hati kita. Perahu hidup kita itu apa? Hidup kita ini mesti dibuka. Tuhan silakan masuk. Bekerjalah dalam hidupku. Bekerjalah dalam pekerjaanku. Bekerjalah dalam pelayananku. Bekerjalah dalam keluargaku. Kenapa? Karena Tuhan itu paling tahu hidup kita. Tapi misalnya waktu Yesus diizinkan masuk dalam perahu Simon Petrus. Apa Alkitab berkata apa? Alkitab ayat yang ketiga bagian B berkata, yang bagian paling bawah itu bilang, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Kalau Yesus duduk dalam perahu hidup kita, dalam perahu hati kita, dalam perahu pekerjaan kita, dalam perahu pelayanan kita, dia akan ajari kita. Dia akan tuntun kita, dia akan kasih tahu, ini tidak boleh, ini salah. Kamu mesti perbaiki hidupmu. Dia ajar kita. Dia akan tunjukkan, dia akan bimbing kita. Izinkan dia masuk. Izinkan dia berperkara. Mungkin ada orang hari-hari ini pekerjaannya lagi sulit. Izinkan dia berperkara. Tuhan, aku tidak bisa. Tolong aku. Masuklah dalam hidupku. Bekerjalah dalam keluargaku.
dalam pelayananku, dalam pekerjaanku. Aku perlu Engkau Tuhan. Kalau enggak, kita akan dapat banyak masalah yang kita tidak tahu bagaimana nyelesain. Bapak Saudara, satu kali ya, saya ini sudah menikah, istri saya orang Dayak, tapi tidak bisa nerbangin Mandau ya. Kan orang Dayak itu terkenal bisa nerbangin Mandau. Saya punya 2 anak. Nah, waktu COVID 2020 ya, itu kan sekolahnya di rumah, istilahnya itu sekolah online gitu ya, pakai Zoom. Nah, anak-anak saya itu ngomong, Pak, kami berdua ini sekolah, kan kelasnya lain, kami berdua ini online, perlu handphone. Terus, oh ya, saya ngomong saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, anak-anak perlu handphone, aku tidak punya uang. Bapak Saudara tahu, Tuhan itu luar biasa loh. Saya ini sejak tahun berapa ya, 2019 itu sudah tidak pernah buka Facebook. Tapi tahun 2020 waktu anak saya ngomong perlu handphone itu, saya itu tiba-tiba tergerak buka handphone, buka Facebook. Saya scroll, tiba-tiba saya lihat ada perlombaan IT lah pokoknya kayak gitu. Saya ada dasar sedikit IT, saya suka IT. Walaupun saya mata cacat gini, saya ini suka belajar. Saya bisa bikin program yang sederhana-sederhana. Dulu ya, waktu saya masih di rumah, banyak di rumah, belum keliling pelayanan, saya suka bikin-bikin gitu ya, IT. Sejak kecil saya suka. Nah, Roh Kudus ngomong dari saya, kamu ikut toh, ikut ini, pertandingannya ikut. Itu ada dapat uang lah, lumayan uangnya dapatnya. Musuhnya 20.000 orang seluruh Indonesia. Itu yang main IT, saya ini enggak sekolah IT, seluruh cuma SD. Jadi itu 20.000 itu yang jago IT pasti ada, saya tahu. Ya udahlah saya ngomong, aku ikut Tuhan. Kalah dalam hati saya ini ya, saya ngomong gini, menang ya puji Tuhan, enggak menang ya sudah, ikutlah pokoknya. Roh Kudus sudah tuntun saya kayak gitu, dia bekerja, dia bicara, ya udah saya ikut. Ternyata saya juara 1. Musuh saya 20.000 orang. Saya dapat uang, terus anak-anak saya panggil nih. Mau handphone apa? Ya anak sekarang tuh pinter ya. Mau handphone, nyari handphone yang bagus, enggak mau yang murah-murah, enggak mau yang biasa-biasa. Ya, tapi duitnya cukup. Puji Tuhan, tak beliin 2 handphone. Jadi mereka bisa sekolah. Saya mau dorong ya anak-anak yang masih muda, teman-teman yang masih muda, belajar IT. Yang mungkin sudah berumur kayak saya udah 51. Mau belajar IT, belajarlah. Belajar bahasa Inggris itu penting, belajar IT itu penting. IT itu soalnya kebanyakan kalau itu bahasa Inggris ya. Ya pelajarannya itu banyak bahasa Inggris. Tapi kalau punya dasar dikit ya. Saya tahu itu Musa disuruh Tuhan bikin bait Allah. Itu ada dia panggil, Tuhan suruh orang ada namanya Aholiab, ada itu yang 2 orang Besaleel itu. Itu orang 2 itu bukan dia enggak bisa apa-apa, enggak loh. Kalau Bapak Ibu Saudara baca, itu mereka itu memang ada dasarnya. Nah, Tuhan tuh mau kita tuh belajar. Terutama teman-teman yang masih muda ya, belajar. Belajar supaya apa? Supaya ada waktu tertentu nanti Tuhan mau kita kerjain itu kita punya dasarnya. Tapi kalau enggak pernah belajar, ya enggak bisa. Saya pun kalau Tuhan ngomong itu, kalau saya enggak ngerti sama sekali IT, ya enggak bisa. Makanya Tuhan mau kita ini terus belajar. Mari kita belajar. Ada kesempatan belajar, belajar. Sekarang ini gampang loh. Belajar nggak usah bayar mahal-mahal. Pakai YouTube bisa. Pakai kalau ada uang dikit pakai Udemy. Udemy itu bagus. Belajar. Supaya apa kita ngerti. Kita ada. Itu kalau Udemy banyak pelajarannya. Mau belajar apa aja bisa. Tapi memang bahasa Inggris. Nah, saya ngomong sama yang muda terutama. Belajarlah. Ada waktu tertentu nanti ada kapan lah kita enggak tahu. Itu diperlukan buat kita. Saya bersyukur waktu itu saya belum dalam Tuhan. Tapi saya memang senang. Saya senang IT, saya senang Inggris, saya belajar. Saya belajar. Dan kesempatan ini tahun 2020 kemarin saya dapat berkat Tuhan lewat apa yang sudah saya pelajari. Dan memang itu tuntunan Tuhan, Roh Kudus. Tapi di situ ya, saya enggak punya kepandaian yang luar biasa gitu, enggak. Roh Kudus itu bekerja, dia ngomong loh. Roh Kudus itu bukan taunya cuma Alkitab, dia tuh ngerti segalanya. Dia tuh tahu
Saya itu waktu itu harus ngisi apa, harus bikin di programnya, harus apa. Tiba-tiba saya itu bisa ingat semua. Roh Kudus itu ingetin. Padahal saya itu belajar IT itu sudah lama sekali, sudah 2012 kalau nggak salah saya belajar IT. Oh enggak, 2001 tahun berapa tuh? 2000-an lah pokoknya. 2001, 2002 itu saya belajar IT. Saya belum terlalu IT belum terlalu terkenal kayak sekarang kan. Tapi saya belajar. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur saya izinkan dia masuk dalam perahu hidup saya. Kita harus izinkan Tuhan masuk dalam perahu hidup kita. Hari ini kita punya masalah apa? Izinkan dia masuk. Dia bisa bekerja. Dalam segala aspek hidup kita. Dia bisa bekerja. Tuhan luar biasa. Roh Kudus itu guru kita. Nah, Yeremia 18 ayat 3 berkata seperti ini. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi Bapak Ibu Saudara mesti tahu kita ini sedang dibentuk oleh Tuhan. Dia itulah tukang periuk itu. Dia sedang bentuk hidup kita jadi indah. Kita ini dulu kan maunya sendiri ya. Saya naik dewi. Mau gini mauku. Pokoknya aku yang mau harus jadi. Nah itulah kita. Maunya kita sendiri. Tapi Tuhan lagi bentuk kita sekarang. Mungkin kita ketemu orang yang kita tidak suka. Belajar ngampuni. Belajar untuk bisa rendah hati. Mungkin dihina orang. Tapi dia lagi bentuk kita. Dia mau lihat. Ini kalau bejananya tidak bagus, dia lihat, wah hidupnya Yudi masih kurang bagus. Dihancurin lagi. Dibentuk lagi sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kita mesti mau. Izinkan dia bekerja. Izinkan dia masuk dalam perahu hidup kita. Karena hasilnya pasti luar biasa. Tuhan silakan bekerja. Kalau kita lagi ada persoalan sekarang. Tuhan aku mau Tuhan bentuk hidupku. Pimpin aku, tuntun aku, ajari aku Tuhan. Supaya aku ngikuti maumu. Ya. Jadi kita mesti belajar itu. Izinkan dia. Izinkan dia bekerja. Lalu yang berikutnya yang ketiga apa? Bagaimana kita supaya sehat rohaninya. Yang ketiga adalah kita mesti belajar taat. Ketaatan. Taat itu mau dibolak-balik hurufnya tetap taat. Jadi ketaatan itu perlu sekali. Kalau kita enggak taat, bahaya. Ketaatan itu luar biasa. Dan ketaatan itu akan nolong kita untuk kita terima berkat yang dari Tuhan. Kita bisa lihat ya ayatnya. Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Bapak Saudara ayat ini, ayat 4 sama 5, sebetulnya ayat 4 itu kalau kita baca di bahasa Inggris, saya baca di bahasa Inggris dan saya baca di komentator Alkitab. Itu ayat 4, itu Tuhan itu suruhnya tuh jalannya bukan satu jala tapi semua. Itu bilang nets, semua jala harus ditebarin. Tapi kalau saya baca di bahasa Inggris dan itu komentator Alkitab, di ayat yang ke-5, Petrus tuh bilang gini, ya Tuhan, aku mau. Kalau engkau yang suruh, aku mau. Tapi dia tidak nebarin semua. Cuma net satu jala. Dia tidak tebarin semua jala. Ini asumsi saya pikir sendiri. Itu dia kan sudah bersihin jala. Di ayat 1-2 itu kan kita tahu. Jala udah dibersihin, tapi dia tidak dapat apa-apa. Dan Yesus suruh tebarin lagi. Dia pikir gini, kalau aku tebarin semua kan kerja lagi nanti. Bersihin lagi kalau enggak dapat. Kalau dapat ya puji Tuhan. Kalau enggak dapat, kau bersihin lagi capek. Mau istirahat, sudah semalaman kerja enggak dapat apa-apa. Itu ya kayak zaman sekarang orang kerja, sudah rugi banyak, terus katanya ada teman ceritanya ada proyek bagus. Dia mikir juga,
Kalau tak cemplungin semua danaku, masih ada modal aku, tak cemplungin semua, nanti kalau habis gimana? Sedikit aja lah. Kalau dapat proyeknya jalan ya puji Tuhan, kalau enggak ya aku masih ada untuk hidupku. Nah ini Petrus kayak gitu. Jadi dia enggak tebarin semua. Kenapa saya berani bilang seperti itu dan saya baca seperti itu? Kenapa saya yakin dan saya berani sampaikan? Coba lihat ya. Berkat hampir hilang karena setengah taat. Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Jalannya mulai koyak karena tidak ditebarin semua. Karena Tuhan itu mau berkati mereka dengan limpah. Tapi jala yang ditebarin enggak semua. Dan ayat yang ke-7 dikatakan, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ini 2 perahu loh. Hampir tenggelam. Berarti apa? Banyak. Kalau orang Surabaya ngomong, akeh soro, banyak sekali. Banyak sekali itu berkat itu, ikan itu banyak sekali. Kalau mereka waktu itu nurut ya, jalannya tidak bakal koyak. Mereka tidak perlu perahu-perahu temannya. Karena mereka nebarin jalannya tuh cuman satu, tidak semua. Ya itu akhirnya gini, tapi puji Tuhan, anugerahnya, kebaikannya. Dia tidak membiarkan berkat itu hilang. Tapi kita belajar. Dari cerita ini saya pun belajar. Ketaatan itu sangat penting. Belajar. Mungkin kita enggak langsung bisa taat semua. Belajarlah pokoknya. Belajar mentaati Tuhan. Kalau Tuhan suruh lakukan apa, lakukanlah. Suruh ngampuni, ampuni. Suruh Tuhan, suruh kita lakukan firman Tuhan. Belajar lakukan, belajar taat. Tuhan ajar kita untuk rendah hati, belajar rendah hati. Ketaatan itu sangat penting. Saya kalau waktu itu enggak taat, waktu saya di Surabaya ya, saya itu bergumul. Saya itu argumentasi sama Tuhan, berargumentasi sama Tuhan. Tuhan, kalau aku ke Kalimantan tuh tahun 2006, kalau aku ke Kalimantan itu aku dengar hutan Tuhan, saya ngomong seperti itu. Itu hutan nanti aku sana enggak enak. Enak di Surabaya, di kota besar. Tuhan bilang gini, kamu lihat Abraham itu aku suruh ke satu tempat. Itu ya di Alkitab kan ada cerita, Abraham disuruh ke satu tempat. Namanya enggak ada, kalau bahasa sekarang di peta enggak ada. Tapi Abraham taat. Dan Abraham terima berkat Tuhan. Masa kamu pergi ke Kapuas, di peta ada. Di peta itu ada Kapuas lebih kecil. Ada Kapuas di peta ada, masa kamu enggak mau? Kalau kamu berani ke sana, aku berkati kamu. Seperti aku memberkati Abraham. Akhirnya saya, ya udah Tuhan aku mau, saya berangkat. Saya punya keluarga sekarang, saya punya istri, punya anak-anak. Saya bersyukur. Kami bukan di sana tuh diberkati uang banyak itu enggak. Tapi hidup kami bahagia. Kami bersyukur, kami bisa sama-sama, saya pernah ajak ke sini juga. Sekarang saya sudah pergi 30 provinsi, kadang-kadang kalau libur saya ajak jalan juga istri anak-anak. Kami bahagia. Saya mau bilang ya, ketaatan itu bawa berkat Tuhan yang luar biasa. Dia itu ajaib sekali. Dan dia itu sangat mengasihi saudara dan saya. Ya, jadi belajarlah taat. Lalu bagian yang keempat, saya kasih poin judulnya, hidup dalam pertobatan. Kita lanjutin ya. Ini meyakinkan saya bahwa itu memang betul-betul Petrus itu setengah taat. Tidak taat sepenuhnya. Sekarang Lukas 5 ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu. Lihat hal itu tuh lihat apa? Lihat ayat 4, ayat 3. Lihat berkat tuh banyak tuh. Sampai 2 kapal mau tenggelam. Dia lihat itu, apa yang dikatakan firman Tuhan, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Petrus mau berkata, ampun Tuhan, aku ini enggak taat sepenuhnya sama engkau. Dia waktu itu belum tahu kalau itu Tuhan. Tapi dia bilang, ampun, aku minta ampun. Tapi waktu ini dia sadar itu Tuhan. Makanya dia bisa bilang, Tuhan, pergilah daripadaku
karena aku ini seorang berdosa. Aku berdosa, aku tidak taat. Ketidaktaatan itu adalah dosa. Jangan sampai kita tidak taat. Saul tidak taat. Tuhan berkata itu dosa. Dia disuruh bunuh semua musuhnya, tidak dibunuh. Ketaatan itu penting sekali. Jadi dia bertobat. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Pertobatan itu bukan sekali waktu aku terima Tuhan, waktu kita terima Yesus. Bukan, pertobatan itu setiap hari. Kenapa? Karena hidup kita lagi disempurnakan. Mungkin ada salah, tidak apa-apa. Bertobat. Tuhan itu berkata, kalau kita mengaku dosa kita, ia setia dan adil. Dia akan ampuni kita, dia akan sucikan kita. Anugerahnya masih ada buat kita. Kalau hari ini, Bapak besar ada diingatkan sesuatu, minta ampun sama Tuhan. Kalau ada dosa yang ditunjukkan, diingatkan, minta ampun. Tuhan aku salah, aku minta ampun. Petrus melakukan sesuatu yang benar. Dan Tuhan itu pakai hidupnya dengan luar biasa. Aku minta ampun Tuhan, aku salah. Aku tidak nurut, aku tidak taat. Tapi engkau tetap berkati aku. Engkau masih sediakan berkatmu yang luar biasa. Tidak hilang berkatnya. Jangan ngomong seperti ini. Oh enggak apa-apa, aku kayak gitu enggak apa-apa. Dan dosa dijalankan terus, jangan. Jangan seperti itu. Jadilah orang yang taat. Jadilah orang yang mau bertobat. Karena pertobatan ini adalah jalan buat kita ini semakin disempurnakan oleh Tuhan. Tuhan suka orang yang mau ngakui. Mau ngaku kalau dia salah, ngaku. Tapi juga bukan bertobat terus dosa lagi, bertobat, dosa lagi. Enggak. Kita mau berubah. Hidup kita mau semakin dibaharui dan dibaharui. Bapak saudara, ini tahun 2024. Semakin mendekati kedatangan Tuhan. Bapak saudara lihat itu sekarang kejadian-kejadian yang ada itu menggenapi firman Tuhan. Ada perang di mana-mana kita lihat. Itu Tuhan menunjukkan kedatangannya semakin dekat. Firman Tuhan juga pernah bilang seperti ini. Aku datang tuh seperti pencuri. Dia bukan pencuri, tapi dia datang digambarkan seperti pencuri. Pencuri itu kalau datang kan enggak mungkin dia WA kita dulu. Saya nanti malam mau curi rumahmu ya, enggak kan? Mana ada pencuri kayak gitu, enggak ada. Dia tiba-tiba aja datang. Sampai Tuhan tuh pernah gambarin ya, ada hamba-hamba. Tunggu ya, nanti kalau aku ngetok pintu, kamu mesti buka. Kamu harus tunggu sampai itu Tuhan tuh ngetok pintu. Ada tuh di Lukas kalau nggak salah. Jadi dia tuh mau kita berjaga-jaga. Kita siapkan hidup kita, hidup benar, hidup kudus, takut akan Tuhan. Itu harus kita miliki dalam hidup kita. Aku enggak bisa, Roh Kudus memampukan kita. Kita ini punya Roh Kudus, dia itu sahabat buat kita. Dia teman buat kita. Satu kali ya, saya punya teman di Medan. Dia itu pamannya sakit, pamannya di Jakarta. Pamannya ini orang kaya, orang tambang, orang pengusaha tambang besar. Nah, saya pas pelayanan di Jakarta, di satu tempat gitu di Jakarta, jaraknya sih jauh sama dia. Dia di Alam Sutra, jauh dari saya jauh. Saya di ujung sebelah sini, mau dekat Bekasi sana, dia di Alam Sutra, di rumah sakit. Saya dibilang, minta tolong ya Yudi, tolong doakan untuk om saya sakit. Sakitnya berat, sakit kanker perut. Orangnya juga sudah tua lah. Ya enggak tua sekali tapi agak tua. Nah terus saya ini doa. Saya ini rasa enggak enak di hati saya enggak enak. Roh Kudus tuh kayak dorong saya doa. Saya doa. Saya tiba-tiba dikasih tahu gini. Waktu itu saya masih di hotel, masih di daerah Cikarang sana. Saya ngomong, Tuhan tuh bicara di hati. Ini orang ini ada masalah di keluarganya. Itu bapaknya ini punya masalah. Saya enggak jelas juga. Saya ngomong, saya datang ke sana. Waktu itu belum masuk kamar, saya masih di luar sama anaknya yang paling besar. Saya cerita, Roh Kudus ini dorong, ingetin saya, ada sesuatu sama Bapak, ada masalah ini. Oh iya, dia bilang, Bapak itu punya simpanan. Kalau simpanannya uang deposito bagus, ini simpanannya punya perempuan lagi gitu. Bapak itu punya ini selingkuhan. Saya kaget sekali. Itu Roh Kudus sudah kasih tahu saya di hati saya. Saya bilang, Tuhan itu mau pulihkan. Coba ada pemulihan. Nah, waktu itu singkat cerita, waktu diceritakan,
papahnya ini, itu waktu itu mamahnya enggak ada, istrinya enggak ada. Jadi waktu istrinya ada, dikasih tahu suaminya ini ngaku bertobat. Ngomong minta ampun, minta maaf sama istrinya juga. Dan ada pemulihan, ada rekonsiliasi, ada pengampunan Tuhan, ada pertobatan. Memang tuh proses kesembuhan tidak langsung sembuh. Tapi hari ini jauh lebih baik daripada waktu dulu. Semakin baik dan semakin baik. Memang sih mungkin Bapak Saudara pikir gini ya. Dia kan duitnya banyak. Dia bisa kemana, ke luar negeri. Kalau tidak sembuh, tidak semua loh orang yang pergi ke Malaysia, ke Singapura itu sembuh. Tidak loh. Walaupun punya duit banyak. Tapi Tuhan itu Tuhan penyembuh. Dia itu adalah Jehovah Rafa. Dia penyembuh buat kita. Dia bisa sembuhkan sakit apapun juga. Bapak Saudara kalau datang baca Alkitab, tidak ada satu orang pun yang datang ke Tuhan waktu sakit yang tidak disembuhkan. Tidak ada. Tidak ada yang, maaf ya saya tidak bisa sembuhkan. Tidak ada, Tuhan tidak pernah ngomong kayak gitu. Yang datang ke dia pasti sembuh. Jadi saya percaya itu. Dan dia, orang ini semakin baik dan semakin baik. Puji Tuhan, saya senang sekali. Dan yang lebih saya senang, pemulihan terjadi dalam keluarga. Ada pemulihan, ada sukacita, dan pertobatan terjadi. Saya percaya pertobatan itu penting. Jangan biarkan kita simpan yang enggak baik. Kalau kan saya mau bilang kan, kalau simpan punya deposito bagus. Tapi kok simpan dosa untuk apa? Enggak bagus. Tidak akan membuat kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Kita kan mau sehat. Kalau simpan dosa itu tidak sehat. Kita mau sehat. Pertobatan perlu. Dan kita mau melakukannya. Kalau Roh Kudus ingatkan, kalau kita tahu itu salah, itu dosa, minta ampun sama Tuhan. Dia mengampuni kita. Lalu berikutnya apa? Ayat. Oh ya. Di ayat yang ke-9 saya baca ya. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Jadi mereka takjub sekali melihat itu. Dari cerita ini kita tahu itu benar-benar luar biasa berkat Tuhan. Karena kemurahannya. Walaupun Petrus waktu itu enggak taat. Tapi kemurahannya diberikan. Makanya Petrus sadar. Aku salah Tuhan. Aku minta ampun. Nah sekarang berikutnya yang kelima yang terakhir. Hidup yang memberi arti. Hidup kita harus punya arti buat orang lain. Jangan hidup jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Aku KTP ku udah Kristen. Papa mamaku Kristen, sekarang aku Kristen. Aku sudah lahir dari keluarga Kristen, ya sudah. Enggak. Kita ini harus punya hidup yang memberi arti. Jangan biarkan hidup kita ini sia-sia. Biasa-biasa. Lakukan sesuatu yang bisa membawa berkat. Coba kita lihat Lukas 5 ayat 10b. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Tuhan Yesus berkata, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Jadi Petrus hari itu mengalami satu pembaharuan. Hidupnya jadi berarti. Dulunya cuma jala ikan, sekarang jadi penjala manusia. Hidupnya memberi arti, jadi dampak yang besar. Saya tulis seperti ini ya. Hidup tidak akan ada artinya sampai Anda dan saya bisa memberi arti. Kita ini harus memberi arti. Jadilah berkat bagi banyak orang. Jadilah dampak bagi banyak orang. Saya kalau ingat ini, saya ingat satu kisah. Saya di Kapuas itu dengan pertolongan Tuhan, dengan kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Saya bisa naik sepeda motor walaupun bacanya dekat kayak gini. Saya bisa naik sepeda motor, saya sudah ke Banjarmasin 1,5 jam naik motor, ke Palangkaraya 3 jam naik motor pun bisa. Jadi itu membuat saya pun heran kaget. Tuhan benar luar biasa. Saya bisa antar anak-anak saya sekolah seperti orang-orang yang normal. Saya bisa antar anak sekolah, antar istri kadang ke pasar. Istri saya bisa naik sepeda motor juga.
Tapi kadang-kadang saya yang ngantar. Jadi saya jadi orang yang normal. Seperti orang yang normal. Saya bisa naik sepeda motor. Nah, satu kali saya itu pas kemana gitu ya, tahun 2007 waktu itu. Saya baru mulai bisa naik motor sambil belajar naik motor gitu. Saya ketemu orang. Orang ini kusta. Bapak ini sudah tua, kusta. Dan dia ini tidurnya di depan tokonya orang kalau tutup. Saya dengar. Orang ini dibiarkan seperti itu, keluarganya kaya. Orang yang dibiarkan seperti itu jadi tumbal, supaya keluarganya tambah kaya. Saya tambah sedih dengar kayak gitu. Kasihan ya orang ini. Tiba-tiba Tuhan tuh ngomong gini, Tuhan tuh kalau biasanya sama saya kasih cerita. Yud, kalau kamu pagi tidak makan, siang masih bisa makan. Malam masih bisa makan. Nah kalau orang itu, orang yang kusta itu, kalau pagi dia tidak makan, siang tidak makan, malam juga pasti tidak makan. Karena tidak ada yang kasih dia makan. Langsung saya ngerti. Oh iya Tuhan, aku tahu. Nah, tiap pagi di Kalimantan itu biasanya kalau pagi itu hampir di seluruh Kalimantan itu biasanya jual nasi kuning. Kalau pagi itu makanan paginya orang Kalimantan. Nasi kuning, saya beli nasi kuning, saya beli ikannya, saya beli minuman. Tiap pagi saya kasih dia. Tiap pagi saya kasih dia. Ini kalau orangnya tidak ada, orang sekitar ini ternyata rata-rata kan daerah situ daerah bukan orang percaya. Orang sekitar situ tuh liatin saya. Ini apa ya orang nih kulit putih ngasih orang kayak gitu. Saudaranya aja mungkin bukan. Tapi kenapa mau ngasih ya? Semua orang tahu di sekitar situ. Jadi kalau orang itu tidak ada dia bilang, Pak orangnya ke sana Pak. Mereka sudah ngerti. Satu hari saya itu kaget waktu mau ngasih dia. Di situ banyak sekali makanan. Banyak yang plastik makanan. Saya di motor tuh helm masih saya tutup. Saya nangis. Terima kasih Tuhan. Hari ini aku jadi pelopor untuk memberikan makanan tuh ke orang itu. Aku jadi orang pertama yang membangkitkan semangat orang-orang yang lain untuk nolong orang itu. Dulu sebelum itu enggak pernah. Cuman saya aja yang ngasih. Tapi hari itu saya lihat orang semua banyak punya belas kasihan untuk orang ini. Saya senang sekali, saya bersyukur, saya taruh. Itu ya, orang kayak gitu, menurut saudara Tuhan cinta dia enggak? Tuhan cinta dia loh. Saya kalau dia ya, kalau lagi saya ajak ngomong, lagi nyambung. Kadang tuh nyambung kalau ngomong. Kadang nyambung saya cerita Yesus sama dia. Saya cerita Tuhan. Terus kalau ngomongannya sudah mulai ngalor ngidul gitu, saya tinggal pergi, besok ketemu lagi. Saya pasti cerita, karena saya tahu Tuhan cinta dia. Tuhan juga mati untuk orang seperti itu. Tuhan juga mati untuk orang yang ngalamin kayak gitu. Saya pernah tuh ada ini kanker di mulut. Dia tuh kerjaannya di bawah pohon sama anaknya masih kecil. Saya enggak tunjukin fotonya, ada di satunya. Ini enggak ada fotonya. Saya kasihan sekali. Saya beli beras karena dia perlu untuk makan. Tapi saya cerita Tuhan sama dia. Kenapa? Mungkin hari itu, ya memang hari itu dia enggak terima Tuhan. Seperti orang kusta itu. Dia enggak terima Tuhan hari itu. Tapi firman yang dibagikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu Injil, kalau ditaburkan, itu akan berbuah. Akan bertumbuh dan berbuah. Injil itu kan benih. Kalau kita taburkan, itu ada buahnya. Kalau Bapak misalnya punya keluarga belum dalam Tuhan, cerita. Jangan takut. Cerita hidupmu lah, cerita hidup kita. Tuhan ubah kita, Tuhan baru. Yesus itu menolong kita. Kita bisa cerita seperti itu, yang sederhana aja. Tapi itu Injil yang tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena Tuhan cinta semua. Dia mati salib untuk kita semua, seluruh dunia. Karena dia mengasihi jiwa-jiwa. Saya selalu ngomong dimanapun saya pergi. Satu, cinta Tuhan. Dua, cintai jiwa-jiwa. Kalau kita sudah mulai tidak cinta jiwa-jiwa, tidak ada hati untuk doakan orang, doakan jiwa-jiwa. Kita minta belas kasihan Tuhan. Tuhan beri kemurahan-Mu, beri aku hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Karena itu penting sekali. Karena tidak ada jalan ke surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tidak ada, firman berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan menuju kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Firman berkata gitu.
Saudara percaya firman Tuhan, saya percaya. Makanya saya beritakan Injil. Saya bagikan itu benih itu saya tabur. Buat orang-orang yang saya percaya Tuhan cinta dia. Jadi saya bersyukur. Saya bersyukur. Kalau dulu kita tidak dengar Injil, kita tidak ada di sini. Kita tidak akan kenal Yesus. Kita tidak akan diampuni dosanya. Kita tidak akan mengalami anugerahnya. Jadi hari ini saya mau berkata, jadilah orang yang bisa memberi arti. Karena kita sudah ditolong. Yesus itu berarti masuk dalam hidup kita. Sekarang hidup kita jadi berarti karena dia. Puji Tuhan. Jadi kesimpulan yang saya mau berikan. Kalau kita mau memiliki kesehatan rohani, perhatikan makanan rohani kita. Izinkan Tuhan masuk dalam perahu hidup kita. Belajar taat, hidup dalam pertobatan, dan hidup yang memberi arti. Jadilah orang Kristen yang sehat di dalam Tuhan. Yesus kita luar biasa. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita mau merenungkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Biar firman ini seperti benih yang saya taburkan kepada Bapak Ibu Saudara. Benih ini akan bertumbuh di hati kita. Benih ini akan jadi buah. Bertumbuh, berbuah, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu lagu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, Yesus, mari kita panggil namanya. Aku cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamamu. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Biar musik saja dengan lembut. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah dibagikan. Biar firman-Mu masuk ke dalam hati kami Tuhan. Dan kami mengalami yang namanya kesehatan rohani. Kami bertumbuh. Gereja ini, umat-Mu di gereja ini, anak-anak-Mu di gereja ini, GBIS Alpha Omega bertumbuh Tuhan. Maju dalam Tuhan. Dan jadi berkat buat kota Solo Tuhan. Nama-Mu boleh dimuliakan Tuhan Yesus. Tolong mereka bila ada masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus Engkau ada di hati mereka, akan menuntun mereka untuk lebih lagi bertumbuh, semakin serupa dengan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mengasihi setiap kami. Engkau cinta setiap kami. Dan jangan biarkan kami keluar dari kehendak-Mu yang sempurna Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong kami. Dan firman-Mu itu menguatkan kami. Kami sehat di dalam Tuhan. Rohani, jiwa, roh, jiwa, tubuh. Kami semua sehat. Disempurnakan, semakin indah dan semakin indah. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku.
Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh ya firman Tuhan luar biasa bagi kita. Ya saya percaya ini bukan kebetulan. Saya dengan Bapak Pendeta Yudi tidak pernah ya memberi tema ya untuk apa yang akan disampaikan. Tetapi percayalah Bapak Ibu bahwa hari ini Tuhan berbicara kepada setiap pribadi kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman pada pagi hari ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Mau menjadi pelaku firman, biarlah kelima ini tadi kita hidupi. Ya saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan GPIS Alpha Omega. Kita akan dipersiapkan untuk menerima berkat-berkat yang Tuhan akan curahkan dalam hidup kita. Tuhan tidak akan memberikan berkatnya kepada kita yang belum siap. Ya, tetapi pada pagi hari ini kita mau siapkan, kita mau terus belajar firman, mempraktekkan firman. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, saya tahu kehidupan Pak Yudi yang dulu mungkin 10 tahun yang lalu ya Pak ya. Ya, masih di gereja lama, beliau di tempat ini memberitakan firman Tuhan. Ya, yang tidak tadi dikatakan belajar motor tadi yang tidak kelihatan, tetapi Tuhan ya luar biasa membuat Pak Yudi bisa naik motor itu. Saya terkagum-kagum saat itu dia bersaksi betapa Roh Kudus itu, Tuhan itu yang membuat mujizat dalam kehidupan Pak Yudi. Ya sampai sekarang saya melihat dari dulu sampai sekarang sama saja. Ya, bahkan lebih muda ya Pak ya. Itu karena Roh Kudus ada dalam kehidupan beliau. Saya mengucapkan mewakili Ibu Gembala dan semua jemaat Alpha Omega mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Yudianto untuk pelayanannya pada pagi hari ini. Ya, saya akan mewartakan warta gereja. Ya, hari ini jam 9 nanti bertempat di sekolah minggu ada pengobatan gratis bagi Bapak Ibu yang memerlukan pengobatan bisa ada di bawah di ruang sekolah minggu. Nanti sore jam 5 sore firman Tuhan akan saya sampaikan. Ibadah komisi Natal, komisi wanita, ya ibadah Natal komisi wanita kelompok 5C. Yang akan diadakan besok 22 Januari hari Senin jam 5 sore di gereja. Ya bagi wanita yang sudah mendaftar jangan lupa besok jam 5 sore di gereja kita akan Natal bersama-sama dengan wanita kelompok 5C. Doa malam setiap hari Rabu jam 7 malam. Oh iya. Untuk doa malam besok itu akan digabung Natal Bucks di GBI Keluarga Allah. Jadi yang sering datang doa malam mungkin bisa datang di gereja GBI Keluarga Allah. Jam 6 sore ya ada Natal Bucks di sana. Mari kita mau GBIS Alpha Omega bisa bersama-sama untuk memeriahkan Natal Bucks. Persekutuan Pelayan Tuhan hari Kamisnya tanggal 25 Januari jam 6 sore bagi setiap para pelayan Tuhan kita akan bersekutu bersama-sama untuk bisa lebih lagi dibekali dengan firman Tuhan supaya kita semuanya para pelayan Tuhan memiliki sehat rohani ya. Untuk Youth Hedona hari Sabtu tanggal 27 Januari jam setengah 6 sore di GPIS Alpha Omega di tempat ini akan ada sharing and discussion ya yang akan disampaikan oleh Dr. Ferry Irawan. Ya ini untuk youth, mari kita mau bersama-sama mendukung para anak-anak muda kita supaya lebih bisa dibekali dengan apa karir atau bisnis ya supaya anak-anak kita bisa
menjadi orang-orang yang memiliki karir dan bisnis yang berhasil. Ya, bagi Bapak Ibu yang memiliki anak yang belum bergabung di youth, yuk kita sama-sama mendorong anak-anak kita untuk bisa datang jam 5:30 sore di gereja. Ibadah yang pertama Minggu tanggal 28 jam 7 pagi, firman Tuhan akan saya sampaikan. Jam yang sama ibadah anak-anak di bawah. Dan sorenya jam 5 sore firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Gusti Immanuel. Doa pagi Senin sampai Sabtu 5:30 sore pagi. Ya, sekian warta gereja. Mari kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama berdiri. Doa penutup doa berkat saya serahkan kepada Ibu Gembala. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Engkau sudah memberkati rohani kami Bapa. Kan kami percaya, kami imani ketika kami sungguh-sungguh Tuhan selalu haus akan firman-Mu, lapar dan haus akan firman-Mu setiap waktu Bapa. Maka rohani kami akan sehat karena kami melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yudi yang sudah Engkau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu pada pagi hari ini kepada kami semua. Tuhan memberkati pelayanan beliau kemanapun Engkau mengutus beliau. Penyertaan Tuhan sempurna dalam hidupnya. Pengurapan-pengurapan yang selalu baru Tuhan berikan kepadanya. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati rumah tangganya, Tuhan berkati istri dan anak-anaknya. Tuhan berkati apapun yang dilakukan bersama dengan Engkau. Tuhanlah yang memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Bapak. Sertai perjalanan kami. Tibakan kami di rumah dengan selamat. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Mari saudara angkatlah kedua tangan saudara. Dan arahkan mata hati saudara kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Pulanglah saudara ke rumah masing-masing. Kasih daripada Allah Bapa, kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa memimpin, menuntun dan memberkati saudara semua mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali dan Immanuel. Tuhan menyertai kita. Mari semua yang percaya dan diberkati kita berkata amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan hayatkan
Selamat pulang, Tuhan memberkati. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.